Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota 1. Alif Laila NIM 054. Kedua ada Ani Mu'alifah NIM 075. Yang ketiga Prakas Bima Saputra NIM 091. Dan yang keempat ada Hening Lilo Sayakti NIM 093. Model pengembangan ADI menurut Barokati dan Anas 2013. Model ADI adalah salah satu model yang menjadi pedoman dalam mengembangkan pembelajaran yang efektif, dinamis, dan mendukung pembelajaran itu sendiri. ADI merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Merupakan suatu model pengembangan instruksional yang digunakan dalam pembelajaran untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan program pembelajaran yang efektif. Berikut ini adalah langkah-langkah model pengembangan ADI. Analis. Pada tahap analis dapat melibatkan identifikasi kebutuhan dan masalah pembelajaran yang harus diatasi. Pada tahap ini, dalam pembelajarannya dapat mengumpulkan data-data dan informasi tentang peserta didik, tujuan pembelajaran, konteks pembelajaran, dan sumber daya yang tersedia. Perancangan atau desain. Tahap kedua adalah perancangan, yang dimana tahap ini merencanakan suatu desain instruksional yang akan digunakan dalam program pembelajaran. Dalam pembelajaran mengembangkan sebuah rencana pembelajaran yang terperinci, termasuk pengorganisasian, isi pembelajaran, strategi pembelajaran, metode evaluasi, dan pengembangan materi pembelajaran. Pengembangan atau development. Tahap yang ketiga merupakan pengembangan atau pembuatan materi pembelajaran yang sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dalam pembelajaran ini mengembangkan bahan pembelajaran seperti modul, video, permainan, atau aplikasi pembelajaran berbasis teknologi. Implementasi atau implementation. Tahap keempat adalah implementasi atau mengimplementasikan program pembelajaran yang telah dirancang kepada peserta didik. Tahap ini pengajar mengajar harus sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat dan peserta didik terlibat dalam kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Evaluasi atau evaluation. Tahap kelima merupakan evaluasi atau mengukur efektivitas program pembelajaran. Pada tahap ini, pengajar mengumpulkan data tentang pencapaian tujuan pembelajaran, efektivitas materi pembelajaran, dan efektivitas metode pengajaran. Hasil dari evaluasi ini dapat digunakan untuk membuat perbaikan dan penyempurnaan pada program pembelajaran. Perbedaan paling menonjol, model pengembangan ADI fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks pembelajaran yang berbeda dan sering digunakan dalam pengembangan program pembelajaran formal maupun informal, baik untuk pendidikan formal maupun pelatihan dalam lingkungan kerja. Ilustrasi pengembangan ADI. Seorang guru menganalisis tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada bab atau tema tertentu. Kemudian guru itu merancang strategi yang akan diterapkan pada bab atau tema tersebut. Setelah itu, guru dapat mengembangkan materi yang terdapat dalam bab atau tema dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian materi yang sudah dikembangkan oleh guru dapat diberikan kepada peserta didik dengan memperhatikan rancangan yang sudah dibuatnya. Dan yang terakhir, guru dapat mengevaluasi apakah proses pembelajaran yang dilakukan berhasil atau tidak. Apabila berhasil, guru dapat meningkatkan proses pembelajaran yang lebih tinggi, sedangkan apabila gagal, guru harus mencari tahu bagian mana yang membuat gagal, kemudian diperbaiki. Kelemahan ADI. Kelebihan waktu dan sumber daya, kurang fleksibilitas. Kelebihannya ADI, pendekatan sistematis, akuntabilitas
kualitas dan evaluasi. Fokus pada analisis dan kebutuhan, konsistensi dan standar, memungkinkan perbaikan berkelanjutan. Model pengembangan 4D menurut Tyagarajan tahun 1974 menyatakan bahwa pengembangan model 4D adalah model pendekatan sistem di mana buku pedoman ini disusun dan didasarkan pada model-model sebelumnya serta berdasarkan pengalaman lapangan aktual dalam merancang, mengembangkan, mengevaluasi, dan menyebarluaskan materi pelatihan guru dalam pendidikan khusus. Model pengembangan 4D atau 4D merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengelola atau mengarahkan proyek dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Pendekatan ini sering digunakan dalam pengelolaan proyek, pengembangan produk, atau perencanaan strategis. Langkah-langkah model pengembangan 4D ada 4. Yang pertama, define atau tentukan. Tahap ini melibatkan identifikasi dan penentuan tujuan, sasaran, dan kebutuhan proyek atau inisiatif yang akan dikembangkan. Pada tahap ini dilakukan analisis situasi, pengumpulan data, identifikasi pemangku kepentingan, serta perumusan rencana secara umum untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua ada desain atau rancangan. Pada tahap ini dilakukan perancangan atau perencanaan rinci mengenai cara-cara atau langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Termasuk di dalamnya adalah perancangan konsep, desain produk atau layanan, perencanaan sistem atau infrastruktur, serta perencanaan anggaran, sumber daya, dan jadwal pelaksanaan. Yang ketiga ada develop atau kembangkan. Tahap ini melibatkan implementasi atau pengembangan konsep atau desain yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan pembangunan produksi atau pengembangan produk, layanan, atau sistem sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada deploy atau terapkan. Tahap ini terakhir dalam model 4D adalah tahap implementasi atau penerapan produk, layanan, atau sistem yang telah dikembangkan ke dalam lingkungan operasional yang sebenarnya. Pada tahap ini dilakukan pengujian evaluasi dan penyesuaian terhadap hasil yang telah dicapai serta penyusunan laporan atau evaluasi akhir. Selanjutnya ada perbedaan paling menonjol. Model pengembangan 4D ini dapat digunakan sebagai panduan untuk mengelola proyek atau inisiatif dalam berbagai bidang seperti teknologi informasi, bisnis, pemasaran, pengembangan produk, dan lain sebagainya. Setiap tahap dalam model ini memiliki langkah-langkah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik dari proyek atau inisiatif yang dikerjakan. Selanjutnya ada ilustrasi 4D. Hal yang dilakukan pertama seorang guru adalah menentukan rumusan masalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setelah itu, guru akan merancang sebuah konsep atau desain yang dapat diberikan saat proses pembelajaran dimulai. Setelah itu, guru dapat mengembangkan kembali konsep atau desain yang telah dibuat, dan hasil dari konsep atau desain dapat diterapkan saat proses pembelajaran yang membuat proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Kelemahan 4D ada 3, yaitu ketergantungan pada perencanaan awal, kurang fleksibel untuk perubahan, potensi terjadinya komunikasi yang tidak efektif. Ada juga kelebihan 4D. Ada 3. Yang pertama, pendekatan terstruktur. Yang kedua, fokus pada tujuan. Yang terakhir, fleksibilitas. Selanjutnya ada model pengembangan DPR. Dapat merujuk pada suatu pendekatan atau metodologi yang digunakan dalam mengembangkan atau memperbaiki sistem atau proses dengan menggunakan prinsip Drum Buffer Rope atau DPR dalam Theory of Constraint atau TOC. Pendekatan ini dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti
produksi, operasi, manufaktur, logistik, atau layanan. Sedangkan menurut Oded Cohen, DPR adalah pendekatan yang membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kendala yang mempengaruhi kinerja sistem produksi, serta mengoptimalkan pengelolaan buffer dan drop untuk mengendalikan aliran produksi. Ada juga langkah-langkahnya, yaitu ada 4. Yang pertama, identifikasi kendala atau DRAM. Langkah pertama dalam model pengembangan DPR adalah mengidentifikasi kendala atau bottleneck dalam sistem atau proses yang sedang dianalisis. Dan yang kedua ada analisis dan perbaikan kendala atau DRAM. Setelah kendala diidentifikasi, langkah kedua selanjutnya adalah menganalisis penyebab akar dari kendala tersebut dan mengembangkan rencana perbaikan yang sesuai. Selanjutnya ada pengaturan buffer. Setelah kendala diperbaiki, langkah ketiga adalah mengatur buffer atau persediaan yang ada di antara kendala dan operasi sebelumnya atau setelahnya. Yang terakhir ada pengaturan ROP. Langkah terakhir dalam model pengembangan DPR adalah pengaturan ROP atau pengeluaran pekerjaan atau material ke dalam sistem produksi berdasarkan kapasitas dan kebutuhan kendala atau bottleneck. Monitoring dan pengendalian. Setelah pendekatan DPR diterapkan, langkah penting lainnya adalah melakukan monitoring dan pengendalian secara terus-menerus untuk memastikan kinerja sistem tetap optimal. Hal ini melibatkan pemantauan kinerja kendala, buffer, dan mengatur ROP, serta melakukan perbaikan berkelanjutan. Perbedaan paling menonjol. Penerapan model pengembangan DPR dapat membantu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kinerja keseluruhan dari sistem atau proses yang sedang dianalisis. Namun, setiap implementasi harus disesuaikan dengan konteks dan karakteristik unik dari sistem atau proses yang sedang dianalisis, serta melibatkan keterlibatan dan dukungan dari stakeholder terkait. Selanjutnya ada ilustrasi pengembangan DPR. Apabila seorang guru ingin menggunakan model DPR, hal yang pertama dilakukan adalah identifikasi suatu kendala dalam proses pembelajaran, kemudian guru menganalisisnya kendala tersebut sehingga kendala dapat diperbaiki atau tidak, yang dimana apabila dapat diperbaiki maka guru akan mengeluarkan solusi, dan sebaliknya tidak dapat diperbaiki, guru akan mencari solusinya sampai menemukan cara yang cocok untuk mengatasi kendala itu. Dan yang terakhir, guru dapat monitoring dan mengendalikan untuk memastikan proses pembelajaran tetap optimal. Adapun kelemahannya model pengembangan DPR ini, yang pertama ada fokus pada kendala, yang kedua sifat linear, dan terakhir ketergantungan pada data dan analisis. Ada juga kelebihan model pengembangan DPR, yaitu ada fokus pada kinerja sistem keseluruhan, pendekatan berbasis analisis, pengendalian aliran produksi yang baik, ada juga pendekatan berkelanjutan. Model pengembangan Azure merupakan sebuah pendekatan yang digunakan dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis teknologi. Model ini sangat berfokus pada langkah-langkah yang perlu diambil dalam mengintegrasikan teknologi yang diterapkan pada proses pembelajaran yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Sedangkan menurut Suryani dan kawan-kawan 2014, model pembelajaran Azure adalah pembelajaran yang direncanakan dan disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Langkah-langkah pengembangan model Azure.
Yang pertama ada analisis learners atau menganalisis pembelajaran. Langkah pertama dalam model Azure ini yaitu menganalisis pembelajaran atau karakteristik seperti tingkah pemahaman, gaya belajar, preferensi pembelajaran, dan kebutuhan belajar lainnya. Yang kedua ada state objective atau menyatakan tujuan. Langkah kedua ini menyatakan tujuan pembelajaran secara jelas dan spesifik. Tujuan pembelajaran yang jelas akan membantu dalam merancang aktivitas pembelajaran yang relevan dengan konten pembelajaran dan memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang ketiga ada select methods, media, and materials, atau yang bisa disebut dengan memilih metode, media, dan materi. Pada tahap ketiga, pembelajaran ditetapkan dalam memilih metode, media, dan materi yang sesuai untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat ada Utilize teknologi and media, atau pemanfaatan teknologi dan media. Tahap keempat ini melibatkan penggunaan teknologi dan media yang telah dipilih dalam merancang dan mengimplementasikan aktivitas pembelajaran. Kemudian yang kelima ada require learner participation atau mewajibkan partisipasi pembelajaran. Tahap kelima ini mewajibkan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran yang melibatkan teknologi dan media. Yang keenam ada evaluate and revise atau evaluasi dan revisi. Tahap keenam, pembelajaran berbasis teknologi selesai, kita dapat melakukan evaluasi terdapat pencapaian tujuan pembelajaran dan efektivitas penggunaan teknologi dan media. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk merevisi dan memperbaiki desain pembelajaran di masa depan. Perbedaan yang menonjol. Model Azure memberikan pendekatan yang sangat sistematis dan terstruktur dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Dengan mengikuti langkah-langkah dalam metode Azure, kita dapat merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang efektif dan relevan bagi peserta didik. Ilustrasi model Azure. Dalam penerapan model pengembangan Azure, guru yang wajib pertama dilakukan adalah menganalisis karakteristik setiap peserta didik agar tujuan yang diinginkan tercapai. Setelah tujuan pembelajaran, guru dapat menyiapkan sebuah metode, media, dan materi yang akan dilakukan pada saat proses pembelajaran dengan menggabungkan teknologi ke dalam media pembelajaran. Diharapkan peserta didik mampu aktif saat pemaparan materi melalui media teknologi. Apabila proses pembelajaran selesai, guru dapat mengevaluasi proses pembelajaran yang digunakan metode Azure, apakah berdampak positif atau sebaliknya negatif. Kelemahan metode pengembangan Azure. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya, infrastruktur teknologi, kurva pembelajaran, terlalu fokus pada teknologi, dan memerlukan perencanaan yang detail. Kelebihan metode pengembangan Azure. Yang pertama ada pendekatan sistematis, yang kedua berpusat pada peserta didik, yang ketiga fleksibel, dan yang keempat ada mendorong penggunaan teknologi dan media. Yang kelima yaitu model pengembangan PLAM. Pengertian model pengembangan PLAM menurut Sujadi dalam Navel 2013 mengemukakan model pengembangan PLAM adalah model pengembangan yang sangat intens dengan subjek penelitian. Diawali dengan pemahaman objek penelitian sampai pada mengetahui keterandalan produk, semuanya tergantung kepada subjek penelitian. Model pengembangan PLAM banyak digunakan untuk pengembangan produk-produk pendidikan seperti bahan ajar, media, ataupun pendekatan pembelajaran.
Selanjutnya, ilustrasi model pengembangan PLAM. Pada model ini, guru yang menggunakan model PLAM, tahap yang harus dilakukan pertama adalah pendahuluan. Pada saat proses pembelajaran sebelum dimulai seperti membaca doa bersama, dilanjutkan dengan perancangan sebuah materi atau modul ajar yang akan diberikan saat proses pembelajaran di kelas. Kemudian, setelah materi diberikan, guru dapat membuat tes tertulis atau PR sebagai penilaian tentang pemahaman peserta didik setelah dijelaskan suatu materi atau bab. Pengembangan model PLAM terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap preliminary atau pendahuluan adalah tahap peneliti melakukan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan subjek penelitian seperti karakteristik materi, karakteristik guru dan siswa, saran dan prasarana pembelajaran, dan lain-lain. Selanjutnya, tahap prototyping. Prototyping phase adalah tahap penelitian melakukan perancangan produk yang diinginkan dengan melakukan uji validitas oleh ahli materi atau expert. Praktisi melakukan revisi produk sesuai saran validator. 3 ada tahap penilaian atau assessment phase. Ialah tahap uji coba produk melalui penggunaan produk pada subjek penelitian atau uji efektivitas, praktikalitas produk yang dihasilkan. Aspek efektivitas yang diamati pada tahap ini dapat dari peningkatan hasil belajar siswa, minat belajar, motivasi belajar, atau yang lainnya sesuai batasan efektivitas yang dimaksudkan oleh peneliti. Perbedaan paling menonjol model PLAM dipandang lebih luas dan fleksibel, dikarenakan pada setiap langkah memuat kegiatan pengembangan yang dapat disesuaikan dengan karakteristik peneliti. Misalnya dalam langkah investigasi awal atau preliminary investigation dapat memuat penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan ini juga dapat berupa penelitian awal yang hasilnya digunakan untuk pijakan dalam pengembangan selanjutnya. Dari beberapa model pengembangan R&D dapat disimpulkan, semua tahap pengembangan model pembelajaran yang telah kelompok kami jelaskan sangatlah cocok untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Karena setiap model memiliki langkah-langkah yang berbeda dan memiliki keunikan tersendiri. Walau dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, model pengembangan AD, 4D, DBR, Azure, dan PLAM model memerlukan pemahaman yang tinggi karena apabila salah menerapkan akan membuat proses pembelajaran yang dilakukan menjadi berantakan, tidak efektif, dan efisien. Jadi, menggunakan model pengembangan dalam proses pembelajaran itu sangat diwajibkan, karena semakin inovasi konsepnya, maka semakin bermakna proses pembelajarannya, sehingga menjadi efektif dan efisien dalam proses pembelajarannya di kelas, serta berdampak baik untuk peserta didik. Sekian dari presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.